Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Sehat semua kan? Semoga kita ada sehat. Lihat tidak suatu kurang apapun. Ada. Baik anak-anak semua, mari kita awali untuk belajar hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi meluruskan kita mulai. Baik, di sini Pak Guru akan menjelaskan yaitu tema 4, sehat itu penting. Subtemanya yaitu pada cara memelihara kesehatan manusia. Baik anak-anak semua, silakan simak baik-baik apa yang akan disampaikan Pak Guru pada kesempatan hari ini. Oke, itu kita akan mempelajari IPA. Kompetensi dasarnya yaitu memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Kemudian tujuannya itu satu, melalui kegiatan diskusi tentang penyakit organ peredaran manusia, peserta didik mampu menganalisis berbagai macam penyakit organ. Nah, yang kedua, melalui kegiatan diskusi tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah, peserta didik mampu menyimpulkan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Nah, kemudian bahasa Indonesia yaitu KD 3 kita akan sampaikan yaitu terkait dengan pantun. Baik, petunjuk belajarnya kalian perhatikan ya. Pelajarilah materi pantun itu. Kerjakan tugas pada pokok. Kompetensi dasar yaitu menganalisis dan amanat pantun yang dibaca dan tertulis dengan tujuan untuk semua. Tujuan pembelajaran setelah guru dan siswa berdiskusi, siswa dapat mengetahui jenis-jenis pantun dan ciri-cirinya. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan jenis pantun dan menyajikan pantun. Nah, sini penyakit organ peredaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yang sangat luar biasa. Yaitu darah. Darah ini mengalir ke seluruh tubuh kita. Lewat yang memumpah yaitu jantung, kemudian darah, kemudian darah vena ataupun hati. Nah, di sini kalau kita tidak terjaga dengan baik, organ peredaran darah ini dapat menyebabkan berbagai penyakit. Di sini akan saya sampaikan beberapa penyakit terkait dengan peredaran darah. Yaitu yang pertama yaitu stroke. Stroke itu penyempitan pembuluh darah. Ini di otak, ini penyempitan pembuluh darah di otak. Ini penyakit ini juga bisa berbahaya, sumbernya pembuluh darah. Kemudian yang kedua yaitu anemia. Anemia itu di mana suatu kondisi darah kekurangan sel darah merahnya akan terjadi pusing-pusing. Kemudian jantung koroner. Serangan jantung sering kali datang tiba-tiba. Kemudian yang keempat yaitu hipertensi. Itu adalah tekanan darah. Bukan darahnya yang banyak ya, tapi tekanannya. Itu 4 macam penyakit menyerang atau terjadi pada sistem organ peredaran manusia. Nah, kemudian untuk menghindari penyakit-penyakit tadi yang menyerang sistem peredaran darah itu, kita harus tahu bagaimana mengantisipasinya, bagaimana mencegahnya. Yang pertama yaitu stroke. Nah, untuk mencegahnya kita harus tahu yang pertama, kurangi konsumsi makanan tinggi lemak. Jadi kurangi makanan yang orang Jawa jeruan.
ataupun yang lemaknya banyak kita hindari karena dapat menyebabkan penumbuhan darah. Kemudian yang kedua yaitu perbanyak olahraga secara teratur. Jadi olahraganya teratur, misalkan setiap hari bersepeda dan lain sebagainya harus kita lakukan rutin. Tidak terlalu banyak waktu dan cuma yang teratur. Kemudian yang kedua ini hindari merokok. Ini udah jadi merokok dihindari. Kemudian yang keempat hindari minuman keras, minuman beralkohol. Ini secara agama juga dan juga secara kesehatan ini bisa mensehatkan organ peredaran darah. Kemudian yang kedua yaitu anemia. Anemia itu dapat kita cegah, kita hindari yaitu yang satu, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Yang kedua, mengkonsumsi suplemen penambah darah. Bisa minum sangobion atau lain. Kemudian tetap yang ini orha jalan di jalan pagi-pagi jalan sehat sangat baik. Selain kesehatan juga udaranya masih bersih. Kemudian istirahat. Kalau capek jangan dipaksakan, harus beristirahat. Kemudian penyakit yang ketiga yaitu jantung koroner itu dapat cegah. Jadi, cara satu untuk mengatasi gejala jantung koroner olahraga teratur. Olahraga itu sangat menjaga kesehatan tubuh kita. Yang kedua, hindari konsumsi makanan berlemak tinggi. Jadi karena lemak itu nanti menempel pada dan bisa menyumbat aliran darah yang tersebar di seluruh tubuh ini. Kita harus yang ketiga yaitu hindari stres berkepanjangan. Kita harus kalau capek atau lelah ya kita istirahat, jangan sampai kita stres. Nah kemudian ini penyakit yang hipertensi. Nah kita juga harus bisa dihindari dengan secara teratur. Hindari konsumsi garam yang berlebihan. Makanan yang asin-asin kita hindari. Bisa pemicu untuk darah tinggi. Yang ketiga yaitu menghindari minuman bersoda atau yang kafein tinggi. Kopi ataupun yang bersoda seperti keras-keras itu kita tidak. Kemudian yang kelima yaitu leukemia. Leukemia tidak dapat dicegah. Jadi leukemia itu penyakit yang dapat dicegah namun dapat diobati. Nah, sampai saat ini belum ada penelitian yang memberikan hasil memuaskan untuk kesembuhan para penderita untuk kanker darah. Kita akan bermain pantun terkait dengan pembelajaran hari ini. Kapal karam ikan bahagia, laut tercemar ikan mati, kurangilah garam agar terhindar dari hipertensi. Nah ini pantun yang bait pertama dan kedua ini merupakan sampiran. Nah intinya di baris ketiga dan 4 yaitu kita disuruh untuk mengurangi garam dan gula agar terhindar dari hipertensi. Nah kalau garam itu pemicu hipertensi, kalau gula ini adalah diabetes. Jadi ini pantun ya. Jadi cara membaca pantunnya harus dengan nada yang bagus, jangan datar-datar saja. Saya contohkan sekali lagi ya. Kapal karam ikan bahagia, laut tercemar ikan mati, kurangilah garam agar terhindar dari hipertensi. Nah, ciri-ciri pantun. Jadi pantun adalah komposisi lama yang memiliki nama indah dan mengandung makna. Ciri-cirinya satu, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri antara 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang ketiga yaitu setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Ciri yang keempat terdiri atas sampiran 1 dan 2.
dan isi di baris 3 dan 4. Kemudian yang kelima adalah bersaja AB-AB atau bersaja silang. Nah, istilah-istilah dalam pantun. Sampiran, 2 baris awal pertama, isi, 2 baris terakhir. Kemudian bait, bait adalah bagian teks pantun yang terdiri dari paragraf. 5 atau saja itu bunyi akhir. Suku kata tiap baris menunjukkan keindahan dengan pola tertentu. Nah, ini jenis-jenis pantun dan berdasarkan isinya. Yang pertama, pantun nasihat. Pantun nasihat ini mengingatkan dan menasihati seseorang agar menjadi lebih baik. Pantun jenaka itu menghibur orang yang mendengar. Kemudian pantun teka-teki berisi tebak-tebakan dan membutuhkan jawaban. Dan pantun agama mirip pantun nasihat, tetapi terkait dengan ajaran dan ajaran agama. Nah, berdasarkan siklus kehidupan usia, itu ada pantun anak, pantun orang muda, dan juga pantun. Nah, ini contoh-contoh pantun. Pertama, pantun nasihat. Apalah tanda kayu menanggul, kayunya nampak angin. Apalah tanda melayu sejati nyatanya belajar. Kemudian pantun jenaka. Pohon manggis di tepi rawa, tempat nenek tidur beradu, sedang menangis nenek rawa, melihat kakek bermain jenaka. Nah, ini contohnya nanti dari anak-anak bisa bacanya dan dipahami. Nah, tugas dan langkah-langkah kerja. Ini tugas berita Google Form. Silakan klik link nanti yang Pak sampaikan. Silakan diklik kemudian diisi sesuai petunjuknya. Nah, ini nanti soalnya adalah satu poin nilainya 5. Kalau tidak semua nanti 100. Sekian, selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa tetap berolahraga, makan bergizi, minum yang sehat, tetap jaga kesehatan. Dan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.